Pemirsa, seorang siswi berusia 10 tahun di Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban pemerkosaan oleh sejumlah oknum di sekolah. Dugaan kasus tersebut mencuat setelah ibu korban jauh-jauh datang dari Medan ke Jakarta untuk mengadu kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kasus mengharukan. Inilah pengacara Hotman Paris Hutapea mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan mengadukan kasus dugaan pemerkosaan yang dialami anaknya di sekolah. Hotman menyatakan ibu korban jauh-jauh datang dari Medan, Sumatera Utara ke Jakarta untuk mengadukan kasus yang terjadi pada Agustus 2021 lalu itu. Ibunya datang dari Medan. Menurut sang ibu, anaknya yang duduk di bangku kelas 5 SD sempat diberi minuman serbuk putih, lalu diperkosa secara bergantian oleh kepala sekolah, pimpinan administrasi, hingga tukang sapu sekolah. Ada satu kasus mengharukan. Inilah anak kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang, oleh oknum pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya. Dan ibunya datang dari Medan. Peristiwanya di Medan. Ibunya datang dari Medan. Ibu siapa namanya? Menanggapi video viral kasus pemerkosaan salah satu siswi sekolah dasar di Medan, Polda Sumatera Utara membenarkan adanya laporan yang diterima pihak kepolisian pada September 2021. Namun hingga 1 tahun berlalu, kasus tersebut terkesan mandek dan tidak ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah 18 orang saksi termasuk pelapor, ibunya dan korban yang kita mintai keterangan. Dari pihak sekolah pun juga demikian, ada kepala sekolah, guru, security, kemudian petugas kebersihan yang ada di sekolah itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan forensik, kemudian melakukan visum et repertum, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Ada satu kasus mengharukan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menambahkan pada bulan Juli 2022, penanganan kasus diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, Panji Satrio, TV One mengabarkan. Tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya, dan dia datang. Bagaimana perkembangan terkini kasus dugaan pemerkosaan siswi sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Wana Sari di sana. Wana, silakan informasi terbaru dari sana. Ya, Kirada dan pemirsa, terkait dengan kasus dugaan ruda paksa yang menimpa seorang siswi SD berusia 10 tahun. Sesungguhnya laporan ini sudah ada di Polrestabes Medan pada September 2021 lalu. Artinya sudah setahun hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan siapakah tersangka. Dan kasus ini dipastikan ditarik oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, dan saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana kasus ini terjadi. Dan saya akan berbincang bersama Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat siang, Pak Hadi. Waalaikumsalam. Prosesnya sudah ke dalam tahap penyidikan. Jadi dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara dan tahap proses selanjutnya adalah penyidikan. Laporan ini betul berada di Polrestabes Medan di bulan September 2021. Kemudian dilakukan asistensi oleh Polda Sumatera Utara dan bulan Juli kasusnya ini ditangani oleh penyidik Krimum. Dari progres yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, kita sudah memeriksa 18 orang saksi termasuk korban, kemudian ibu korban sebagai pelapor, kemudian beberapa pihak yang ada di sekolah sesuai dengan TKP yang dilaporkan oleh pelapor. Ada di antaranya guru, kemudian
penjaga sekolah, satpam, kemudian petugas kebersihan, dan juga terlapor yang disebutkan oleh pelapor. Kita sudah melakukan pemeriksaan itu dan progresnya masih terus berlanjut. Kita pun juga sudah melakukan pemeriksaan ahli dari salah satu rumah sakit di Kota Medan, kemudian ahli psikologi itu juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Selain itu, kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga yang selama ini konsen dengan perlindungan anak dan perempuan, LPA, Dinas Sosial, itu sudah kita lakukan. Apa yang terjadi ketika itu sehingga belum ada tersangka? Jadi sampai dengan saat ini benar kita belum melakukan pemeriksaan atau penetapan status sebagai tersangka karena tentu penyidik memiliki mekanisme SOP tersendiri. Mereka juga harus melengkapi alat-alat bukti yang lain, kemudian juga kesesuaian dengan fakta. Jadi kita tidak ingin juga terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka kalau penyidik belum berkeyakinan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dan kesesuaian yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Bang Hadi atas waktunya Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Dan sebagai informasi channel dan pemirsa dari pihak kepolisian menginformasikan bahwa korban ataupun anak yang menjadi korban dugaan ruda paksa tersebut diduga saat ini juga tidak melanjutkan sekolah karena mengalami trauma psikis dan pihak kepolisian juga masih melakukan sejumlah penyidikan lebih lengkap untuk selanjutnya menetapkan tersangka. Demikian informasi dari Medan, saya kembalikan ke channel di Jakarta.